Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Tema untuk hari ini yaitu berkaitan dengan anak yang mulai berbohong. Nah, anak kecil itu ternyata bisa berbohong. Anak mulai belajar berbohong itu di usia berapa ya? Di usia 3 tahun. Jadi anak usia 3 tahun dia sudah mulai belajar berbohong. Dia akan melihat orang tuanya. Dia akan mencontoh orang tuanya dulu atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian di usia 4 tahun sampai usia 5 tahun dia akan mulai lebih pandai berbohong lagi. Ciri-cirinya biasanya di usia 3 tahun itu mereka belajar bagaimana ibunya atau ayahnya berbohong dengan dia yang mau membelikan sesuatu tapi ternyata tidak jadi dibelikan. Nah, itu pertama hal yang dia pelajari mengenai berbohong. Kemudian selanjutnya dia akan mulai berbohong untuk mendapatkan perhatian. Dan banyak sekali alasan kenapa anak kita mulai berbohong. Dan biasanya memang di usia 3 tahun anak kita itu mulai belajar berbohong. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama pada saat kita tahu ya kalau anak kita itu mulai berbohong, yang kita lakukan yang pertama adalah pahami dulu kenapa anak kita mulai berbohong. Nah, biasanya di usia 3 tahun anak kita itu berbohong biasanya gimana? Pura-pura sakit gitu ya, atau pura-pura nangisnya dilebih-lebihkan begitu. Nah, itu hal yang wajar karena mereka biasanya ingin mencari perhatian. Atau memang di usia 3 tahun ini anak kita belum paham nih perbedaan dari berbohong dengan jujur. Dia belum bisa membedakan bahwa perilakunya ini termasuk perilaku yang berbohong atau perilakunya ini disebut perilaku yang tidak benar atau tidak baik. Itu mereka belum paham. Jadi kita memang harus sering-sering mengingatkan, aduh nah ini nggak boleh, ini namanya bohong sayang. Nah kayak gitu ya, kita yang harus sering-sering sampaikan itu di usia pada saat awal kita paham bahwa anak kita ini mulai berbohong. Jadi jangan didukung pada saat pertama kali dia berbohong karena lucu, biasanya kita langsung ketawa gitu, senang. Nah, itu malah justru akan membuat anak kita semakin terus-menerus melakukan kebohongan itu. Jadi kalau misalkan kita paham, kita tahu anak kita ini tidak jujur, maka yang harus kita lakukan adalah memberitahu dia bahwa oh ini termasuk perilaku yang tidak jujur, perilaku yang berbohong dan jangan diteruskan ya begitu ya Ibu ya. Walaupun memang terkadang tingkahnya lucu ya, usia 3 tahun berbohong pura-pura sakit dan lain sebagainya itu memang lucu, tapi ya kita harus lebih tegas bahwa itu memang bukan perilaku yang baik. Nah, kalau untuk anak usia 4 tahun, 5 tahun biasanya mereka berbohong karena apa alasannya? Karena takut dimarahin, Bu. Jadi banyak ya mereka ini menyembunyikan sesuatu karena takut dengan akibatnya. Misalkan ketahuan mecahin piring gitu, biasanya mamanya langsung tanduknya keluar gitu ya. Nah, itu yang bikin anak akhirnya takut dan harus berbohong karena takut dimarahin orang tuanya. Makanya kalau misalkan kita memang mau marah, hal-hal sepele seperti itu ya, misalkan pecahin piring, pecahin gelas, hal-hal kesalahan yang sepele tidak perlu kita marah yang berlebihan. Itu hal-hal yang memang bukan merusak perilakunya. Misalkan dia hanya memecahkan gelas atau piring, ya tegur saja. Kalau memang itu salah ya tegur, tapi tidak perlu sampai marah. Itu yang membuat akhirnya anak trauma untuk jujur. Biasanya menghindari konsekuensi dari kesalahannya dia, atau bisa jadi karena ingin terlihat keren. Ya, biasanya usia 5 tahun, 6 tahun itu ya mereka berbohong, mengarang sebuah cerita. Aku pernah berenang, aku pernah naik pesawat jet, aku pernah naik kapal besar ya dan lain sebagainya. Hal-hal yang biasanya itu berupa imajinasi, tapi itu kan hal yang berbohong. Walaupun itu memang imajinasi, tapi itu bukan hal yang benar. Itu hanya mereka hanya ingin terlihat keren, tapi dengan cara berbohong. Itu biasanya dilakukan anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, itu kita harus beritahu bahwa kalau misalnya kakak belum pernah melakukan itu ya jangan bilang kalau kakak pernah. Jadi memang kita harus beritahu terus ya bahwa ini termasuk hal yang berbohong, hal perilaku yang tidak benar. Nah, yang dikhawatirkan pada saat dia ini masih kecil, masih usia 5 tahun, 6 tahun, masih mulai suka mengarang cerita bohong, cerita wah aku pernah naik pesawat jet dan lain sebagainya, hal yang terlalu berlebihan. Nah, kalau misalkan itu dibiarkan, itu akan mengakibatkan apa ya? Pada saat dia remaja atau semakin dewasa, dia akan terbentuk pribadi yang suka pamer. Apa-apa sedikit-sedikit selalu ingin ditunjukkan kehebatannya, kekerenannya, keluar biasaannya, dan selalu dilebih-lebihkan. Makanya banyak kita temui di masyarakat kita orang yang menceritakan sesuatu ditambah-tambahin, dilebih-lebihkan. Nah, itu ya berangkat dari situ. Kecilnya dia suka menghayal sesuatu
secara berlebihan dengan berbohong yang tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Sering-sering memberikan pemahaman kepada anak kita perbedaan dari berbohong dan jujur. Kemudian pada saat anak kita berbohong, kita langsung tegur dia, oh ini nggak boleh nak, ini namanya bohong, ini bukan perilaku yang baik. Kalau misalkan dia berbuat kebaikan, nah itu kita harus langsung puji. Oh ini bagus nah, ini perilaku yang bagus, yang banyak disenangi orang, mama senang, Allah senang, Tuhan senang. Nah itu ya, guru, ibu guru senang. Nah itu yang harus sering diberikan, perbedaan-perbedaan bohong dan jujur, perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk itu harus disampaikan. Jadi mereka semakin paham. Jadi input di otaknya perilaku-perilaku yang baik itu, kamus di otaknya semakin bertambah. Apalagi kalau semakin kita sering ulang-ulang, karena pengulangan itu semakin membuat kekuatan ingatan anak kita semakin baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.